Selamat pagi pemirsa Jurnal Jimny, saya Sadli Hasibuan, pemilik Suzuki Katana 1997 Matic yang hari ini akan memberikan penjelasan ataupun sedikit menerangkan tentang modifikasi yang telah saya lakukan di dalam mobil Suzuki Jimny saya. Ya, modifikasi yang saya lakukan, pertama-tama saya melakukan modifikasi terhadap tampilan look depan. Saya mengganti grill dari Jimny Katana menjadi grill dari JA71. Sementara untuk bumpernya saya pertahankan tetap mempergunakan bumper yang orisinil. Velg saya pergunakan velg teardrops. Ini yang dulu original dipakai di dalam mobil Suzuki Vitara generasi pertama. Lalu kemudian karena untuk kebutuhan 4x4 saya pasang di sini free lock. Jadi pada saat kita mempergunakan 4x4 ini harus kita kunci, on road bisa kita kembalikan ke fungsi free. Itu untuk kebutuhan 4x4. Sedangkan untuk kaki-kaki di mobil ini sebenarnya saya tidak melakukan perubahan yang sangat signifikan. Per yang ada di mobil ini tetap menggunakan per Suzuki Katana. Sementara shock breaker yang ada di mobil ini saya pergunakan shock breaker genuine-nya JB43 atau yang dikenal dengan Jimny White. Selebihnya semua orisinil. Lalu kebutuhan perubahan berikutnya saya lakukan modifikasi di spion. Saya gunakan spion dari Jimny Sierra generasi kedua kalau tidak salah. Jadi kalau diperhatikan secara detail, antara spion kiri dan spion kanan itu dia berbeda. Yang kanan ini dia lebih kecil mangkoknya. Kalau yang sebelah kiri sana dia agak lebih tinggi, kebutuhan untuk melihat ke belakang. Di belakang saya pergunakan dop dari Suzuki Jimny yang baru. Tutup tangki juga tidak ada perubahan, punya Katana. Dan yang sangat besar merubah penampilan memang berada di sini. Di sini saya mengganti atap orisinilnya Jimny Katana menjadi lebih pendek atau yang dikenal orang dengan Jimny Trapeze. Saya tambah di sini towing untuk kebutuhan towing apabila dibutuhkan. Mud flap tetap menggunakan mud flap orisinil dari Suzuki Katana, tidak ada yang saya rubah. Emblem saya rubah menjadi emblem Jimny yang agak lebih sedikit modern untuk membuat kesan lebih beda. Lalu kalau stiker ini saya modifikasi sendiri buat sini ada tulisannya 4-wheel drive dan ini artinya Jimny, jadi Jimny 4-wheel drive. Headlamp saya menggunakan aftermarket, saya lupa mereknya apa, tapi lumayan cukup terang kalau malam. Perubahan selanjutnya yang saya lakukan berada di dalam mesin. Saya mempergunakan mesin G13B atau yang sering orang-orang kenal dengan mesin Jimny White atau Jimny White generasi pertama. Tidak ada perubahan yang saya lakukan terkait dengan mesin. Semua benar-benar bawaan pabriknya saya pindahkan ke sini. Hanya saja pada saat melakukan instalasi mesin ini ternyata harus dilakukan beberapa perubahan di dalam dudukan-dudukan mesinnya. Jadi kalau dibilang plug and play tapi tetap saja harus ada perubahan-perubahan sedikit karena secara posisi dia menjadi lebih rapat ke depan sehingga mesinnya agak butuh di-adjust sedikit, mungkin sedikit lah tapi tidak plug and play sekali gitu. Wiring semua saya pindah ke dalam sehingga kabel-kabel tidak terlihat di dalam kabin mesin. Untuk pendingin tetap mempergunakan aslinya bawaan dari mesin AC dari JB33 sehingga performanya sekarang menjadi 1300 cc yang awalnya 1000 cc. Perubahan selanjutnya yang saya lakukan di dalam Suzuki Katana saya dengan mempergunakan mesin G13, saya mempergunakan juga transmisi Matic yang asli bawaan dari mesin JB33. Hanya saja saya sedikit melakukan modifikasi di sini. Tuas yang dipergunakan di sini adalah tuas Toyota Crown sehingga agak sedikit berbeda dan covernya ini disesuaikan dengan bentuk dari tuas Toyota Crown. Sedangkan gearboxnya sendiri ini genuine asli dengan mesin
bawaan JB33. Di sini terdapat tuas 4x4-nya. 4x4-nya ini transfer case-nya saya pergunakan transfer case-nya Jimny Caribbean atau SJ413. Setir saya ganti dengan Nardi Touring. Lalu kemudian di sini ada Inclino dengan temperatur. Lalu yang selebihnya semua tidak ada saya lakukan perubahan yang signifikan. Selanjutnya saya mempergunakan juga di sini untuk mempermudah hari-hari. Ini saya pergunakan power window keluaran Baleno. Di dalamnya juga mempergunakan mesin power window Baleno. Kursi depan belakang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Untuk pengereman di mobil ini memang juga dilakukan sedikit modifikasi. Saya harus merubah booster rem mobil ini dengan mempergunakan booster dari mobil Suzuki S-Team. Jadi rumah masternya itu berbeda dengan rumah master mobil Jimny Katana. Dia jauh lebih besar, sehingga untuk melakukan pengereman dalam speed tinggi ataupun on road biasa, rem cukup mumpuni untuk kepentingan mobil ini. AC mobil ini memang sudah bawaan dari mesin Jimny yang saya beli. Itu AC yang memang dipergunakan oleh Jimny JB33 yang attach dengan mesin G13. Lumayan cukup mumpuni, walaupun kacanya bening, siang-siang AC masih bisa dirasakan cukup dingin. Lalu dengan perubahan kaki-kaki yang saya lakukan dengan mempergunakan per standar dikolaborasi dengan shock breaker yang ada di Jimny White JB43, mobil ini cukup bahasanya apa ya, stabil, tampak tidak terlalu goyang. Yang kalau kata orang bahwa Jimny itu mobilnya goyang banget, nah, teman-teman bisa lihat nih, kameranya nggak goyang-goyang kan. jadi kalau menurut saya Jimny ini dengan kaki-kaki modifikasi yang saya lakukan, bahkan tidak merubah sedikit pun anting bawaan Jimny Katana, mobil ini cukup nyaman buat saya dipakai hari-hari. Kalau speed yang pernah saya lakukan memang sampai top speed. Ini kalau kilometernya 140 sampai 130 pernah saya lakukan. Memang tidak langsung top speednya kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Dia mencapai top speed itu dalam trek yang cukup panjang. Saya pun tidak melakukan pemaksaan terhadap mesin, tapi dalam akselerasi yang cukup panjang dia bisa mencapai speed sampai 130 km per jam. Jadi ya mau diajak santai bisa, mau diajak buru-buru bisa. Ya mungkin dalam waktu nanti kalau sudah normal, saya pengen coba juga nih mobil untuk keluar kota jarak jauh, apakah keliling Pulau Jawa atau nyebrang sampai Bali, siapa tahu mobilnya kuat. Jadi itu yang mungkin ke depan planning saya lakukan untuk mobil ini. Oke. Ya, ini modifikasi terhadap 4x4-nya. Saya mempergunakan gear yang lumayan low, saya lupa lah kombinasinya berapa, tapi sangat mumpuni kalau kita mau pergunakan di track off-road. Jadi ini bisa saya perlihatkan, posisi netral, kita pindahkan ke 4L, kita pergunakan di low. Kalau jalan dia sangat rendah, RPM-nya di 900, dia 4 di low, dan di sini 4L. Kaki saya tidak usah nyak pedal, mobilnya jalan. Jadi kalau untuk turunan ataupun mendaki di saat off-road, ini gear sangat membantu sekali. Nah, selambat ini nih dia. Jadi kalau mau lihat low-nya, mobilnya jalannya sangat pelan.
Ya, jadi modifikasi yang saya lakukan terhadap Jimny Kirana saya ini memang diperuntukkan khusus untuk Jimny yang dipakai sehari-hari. Kalau ditanya berapa total modifikasi yang saya lakukan, mungkin totalnya sekitar 120-130 juta. Ini memang spesial saya buat seperti ini supaya bisa dipakai hari-hari, tidak terlalu menyulitkan di jalanan, bisa nyaman di atasnya, dingin, matic. Karena memang peruntukan awalnya pun memang saya khususkan untuk anak saya yang perempuan, dimana mungkin tahun ini dia sudah mulai mempergunakan mobil untuk kegiatan sehari-harinya. Di kesempatan ini saya juga mau berterima kasih untuk semua pihak atau teman-teman yang sudah memberikan masukan, pendapat, sehingga saya bisa berhasil membangun Suzuki Jimny saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan thanks juga buat jurnal Jimny yang mau meliput Jimny saya. Terima kasih.